Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Prodi TRPL dengan dosen Pak Septian Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan arsitektur komputer. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Komputer juga dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Komponen komputer meliputi yaitu layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer sebagai pelengkap. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan sekarang. Dalam sejarah komputer, ada 5 generasi komputer, yaitu generasi pertama. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Zeki untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Komputer generasi pertama ini dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Tiap komputer memiliki program kode binar yang berbeda, yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatan. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tub vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Selanjutnya ada generasi kedua. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat itu, yaitu printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Pada tahun 1965, hampir semua bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Komputer generasi kedua juga menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode binar. Selanjutnya ada generasi ketiga. Kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya ada generasi keempat. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Selanjutnya ada generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan
pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Dan Jepang merupakan negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.